Ini ada yang lagi viral beritanya. Apa tuh? Soal anak bos roti yang mukul karyawannya pakai kursi besi sampai bocor kepalanya. Allah, orang yang dipukulnya. Iya. Cuma karena si karyawan ini nganter makanan ke kamarnya tapi nggak sampai masuk ke dalam kamar. Kenapa ada anak berani mukul orang tua? Semua orang seluruh dunia menjudge dia sebagai anak durhaka. Anak durhaka itu pertanyaannya dibentuk sejak lahir atau ada prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita tetap terus mempertahankan konten yang full manfaat ini. Dan semua ramai kemarin di DM saya, di komen-komen di YouTube, rame. Mana dong konten bareng Abah lagi, Ustadz dan Umu bareng-bareng sama Abah lagi. Nah, sekarang hadir lagi kita, Mi. Iya. Dan ini ada yang lagi viral beritanya. Apa tuh? Soal anak bos roti yang mukul karyawannya pakai kursi besi sampai bocor kepalanya. Allah, orang yang dipukulnya. Iya. Cuma karena si karyawan ini nganter makanan ke kamarnya tapi nggak sampai masuk ke dalam kamar, cuma ditaruh. Segitunya. Nah, kata kita segitunya kan ya, Bi. Terus ada lagi tuh kasus. Itu nggak seberapa. Anak bunuh bapak, bunuh nenek yang kemarin saya buat react tuh loh. Ya kan? Itu serem banget. Dibunuh. Hampir ibunya juga. Ibunya lompat dari pagar. Nah, menariknya di sebuah podcast yang terkenal, bahkan psikolognya aja bingung. Ini apa deteksinya? Dibilang anak manja bukan, dibilang ini bukan lah. Terus apa? Nggak mungkin bingung, harusnya ada jawaban. Makanya nanya ke Abah. Nah, kita tanya dulu ya sama Abah ya, sebelum nanya yang lain. Abah sehat? Alhamdulillah, biasa-biasa. Allahu Akbar. Kok jadi nggak semangat kita? Kok biasa-biasa? Biasanya kita luar biasa gitu, Abah. Apakah untuk memuji Allah harus dalam keadaan luar biasa? Enggak juga sih. Ya, apakah memuji Allah hanya dalam keadaan bahagia? Enggak juga. Jangan-jangan ketidakbahagiaan juga bentuk cinta Allah untuk kita. Nah, itu jelek. Jangan-jangan gitu. Ya. Jadi pada saat biasa-biasa pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi apa yang diceritain sama Ustadz Fatih tadi nggak biasa, Bah. Yang Ini mana? miris dan mengerikan. Oh, yang itu ya? Yang Yang anak 14 tahun. Yang kemarin saya react itu loh. Orang kebingungan ya? Bingung. Iya, Bahkan ada dari- podcast. Yang podcast ini seluruh Indonesia mungkin udah kenal gitu. Bawa psikolog. Bingung juga. Kok bisa bingung sih saya malah? Karena memang secara indikator perilaku tidak membuat. Tidak membuat Bahkan karena saya dibilang pernah baca Menteri Sosial juga merasa lihat anaknya tuh baik. iya. Misalnya indikator variabel dekat nggak sama orang tua? Dekat. Bermain dulu sama apa namanya? Sama orang tuanya tuh malamnya. Betul nggak? Betul nggak? Anaknya tukang bully di sekolah? Enggak juga. Anaknya dibully di sekolah? Enggak. Enggak juga. Misalnya apa lagi yang dibahas waktu itu? Pinter, Pinter, iya. berprestasi di sekolahnya. Berprestasi di sekolah. Kasih sayang orang tua penuh. Soalnya masih Anak sendiri. Jadi apa dong? Nah itu dia, Itu itu yang dia. bikin psikolog banyak yang bingung, Mbak. Nah kalau Abah bingung? Enggak lah. Oh enggak. Insya Allah. Kita Enggak, justru sebetulnya. ingin mencerahkan. Nggak bingung sebetulnya. Jadi gini teman-teman, seperti biasa tidak ada jawaban tunggal, cuman saya ingin dulu muter-muter lagi biasa ya. Pusat perilaku itu ada di mana? Pusat perilaku Iya. manusia ada di Room kontrol manusia itu ada di mana? di nih otak, Ada di pikiran, Kepala, iya. pikiran. Nah, kepala, betul? Iya Iya. betul. Ya, ada yang ngomong di hati. Hati itu di mana? Hati itu lebih sering nyebutnya metafora ada sebetulnya. orang yang bilang liver. Liver, apa yakin itu pusat perilaku? Faktanya enggak. Buktinya Enggak. saya pernah sakit hepatitis, otak saya sehat. Iya, apakah di jantung? Bukan juga. juga. Jadi para ulama sebetulnya kalau kita cari definisi kolb itu apa namanya lebih ke metafora ya. Tapi oke, kita jangan ngomongin kolbu dulu, tapi ngomongin pusat perilaku manusia ada di mana? Di otak. Ada di otak. Betul? Ya, jadi kita ini ya mau mengambil makanan, mau tidak makan, memutuskan mau makan atau tidak makan itu berdasarkan apa yang di otak. Betul? Jadi seseorang itu dikendalikan perilakunya oleh apa yang ada di otak. Maka secara sederhana orang itu menjadi baik atau jahat berdasarkan apa yang ada di otak, tidak kurang tidak lebih. Pengalaman hidupnya bertahun-tahun, gitu. Ya, jadi secara sederhana, tapi sebenarnya lebih kompleks. Tapi sederhana, singkatnya begini. Ada nggak orang yang jahat dengan sendirinya? Nggak ada orang yang jahat dengan sendirinya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia suka kejahatan.
Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa yang baik-baik pasti disukai semua manusia. Ada nggak manusia yang suka dibohongin? Nggak ada. Bahkan pembohong sekalipun, dia Nggak suka senang nggak dikibulin. dibohongin. Nggak pembohong. Ada nggak manusia yang suka dijahatin? Bahkan penjahat sekalipun, dia suka nggak dijahatin? Nggak suka. Ya. Jadi tidak ada orang yang jahat tiba-tiba. Saya 20 tahun menangani bidang ini, teman-teman, sudah kenyang mendengar tangisan, derita orang tua, yang dipukul orang tuanya, orang tua yang dipukul anaknya, ditendang anaknya, anak SMP bayangin, 14 tahun saling cekek, saling tendang sama ayahnya di Lampung gara-gara tidak dibeliin sepeda. Jadi ketika ada yang ngirim video kepada saya, yang ingat gak yang pernah viral, anak minta motor Aerox. Iya. Kan? Nggak dikasih. Nggak dikasih, dia ngamuk-ngamuk, kaca-kaca kamar. Saya bilang ini baru level 6. Level 10-nya adalah bunuh orang tua. Bahkan rumah orang tua, saya sudah sering mendengar kalimat ini. Yang terekspos, yang viral lebih sedikit dibandingkan yang tidak viral. Jadi ini bukan kejadian 1-2 sebetulnya. Ya, contoh soal GSH yang mukul karyawannya. Kita tahu orang tuanya pun jadi korban kekerasan dia. Betul? Coba yang GSH dulu kita bahas ya. Kenapa sih anak melakukan misalnya kekerasan? Ada banyak faktor. Tapi yang paling sering kalau bidang ini adalah teman-teman, ya, anak itu punya hukum kekekalan ikhtiar. Apa itu hukum kekekalan ikhtiar? Biasanya hukum bukan kekekalan energi. Bukan. Judulnya gini, hukum kekekalan ikhtiar. Semakin orang tua merasa terganggu, semakin ikhtiarku dekat dengan kenyataan. Nah, itu hukum kekekalan ikhtiar. Ya, artinya gini, anak itu melakukan observasi perilaku dari kecil setiap hari. Kalau aku melakukan A, apa yang terjadi? Kalau aku melakukan B, apa yang terjadi? Kalau aku melakukan C, apa yang terjadi? Kalau aku melakukan A tambah B kurang C tambah D kuadrat atau kurang minus B, D dan seterusnya, liar kan ya. Ya, apa yang akan terjadi? Jadi dia itu akan meneruskan perilaku dia yang menurut dia itu kemudian akan mencapai tujuan. Mana perilaku yang akan dipertahankan, mana perilaku yang digugurkan atau dikurangi, dia itu semata-mata berdasarkan pengalaman hidup dia. Jadi semua orang itu jadi jahat atau tidak jahat itu berdasarkan pengalaman yang masuk ke otak dia. Contoh ya, waktu kita kecil pernah ini nggak teman-teman yang nonton podcast ini, cara meminta sesuatu yang paling efektif dengan orang tua, selain dengan nangis apa coba? Guling-guling. Selain dengan guling-guling, itu bagian dari nangis. Lempar. Mintalah saat ada tamu. Iya. Oh iya. Pasti itu berhasil. Secara umum berhasil. Kenapa minta? Pertanyaannya kalau kita mintalah saat ada tamu, saya mau nanya, itu kira-kira ya keputusan kita dikasih informasi itu berdasarkan ada informasi intelijen orang lain ngasih tahu kita atau pengalaman hidup kita? Pengalaman hidup. Oke, jadi sejarahnya gini ya, anak amuk itu, anak mukul orang tua itu, anak membangkang itu sejarahnya gini nih. Anak nangis, nggak dikasih. Nah, misalnya gara-gara sakit gigi, kita bilang nggak boleh beli permen. Nanti dedek sakit. Nah, kita berangkatlah dengan anak dalam keadaan damai itu ketika ke supermarket. Iya mah, mau ikut mama nggak? Mau. Tapi janji ya, nggak boleh ikut beli ini ya. Janji mah. Swear. Nanyilah di mobil. Nah. Mah, nanti di sana aku nggak boleh beli permen ya mah. Pintar. Nanti aku sakit gigi ya mah ya. Pintar. Ya udah mah, nanti di sana aku akan beli rengginang aja mah. Gitu kan. Keren banget rengginang. Anak-anak aku akan cinta produk-produk Indonesia. Iya, kearifan lokal guys. Ya, apa yang terjadi ketika anak di bawah 7 tahun yang tadinya janji di rumah tidak akan beli yang manis-manis. Misalnya, aku janji nggak akan beli gula. Pinter anak mah. Berarti nanti di sana aku nggak boleh beli coklat juga ya? Sama. Nah, gula pasir apalagi kan gitu lah ya. Jadi seperti itulah. Jadi kira-kira ya apa yang terjadi ketika anak sampai di supermarket? Apa yang terjadi kira-kira? Yang tadinya bilang iya janji, dibalik semua. Enggak. Dia akan melakukan mukodimah namanya. Apa mukodimah? Mulai awal gini. Ma, Dede boleh kan? Dede mau permen ya. Sekarang aja mana nanti lagi enggak. Lalu kita bilang apa kira-kira? Ayo, pengalaman ibu. Ingat janji Dedek tadi. Iya. Itu kayak gitu. Kalau saya gitu.
tadi kan udah janji gitu. Iya. Apakah ada anak-anak yang dijelaskan begitu langsung mengatakan, siap mah, aku mengerti penjelasan mama. Aku sesuai akad gitu ya. Sesuai akad mah. Aku janji mah. Aku sesuai akad gitu ya. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Tidak kan gitu. Apa yang dia lakukan lagi? Diam dulu. Udah itu mulai melakukan ikhtiar lagi. Iya. Jangan sambil batuk-batuk. Terus sampai sengaja pura-pura muntah. Iya. Bukan sengaja sih. Kadang-kadang karena memang nangisnya Iya, berlebihan iya, dengan iya. nafasnya Oh, jadi muntah beneran. iya. Gitu. Akhirnya menarik perhatian orang. Iya. Begitu kan? Hukum kekekalan energi. Namanya kekekalan ikhtiar. Ikhtiar. Iya. Energi. Hukum Mbak, kekekalan energi. ikhtiarnya berenergi. Jadi anak-anak itu ketika kita kenapa sih anak-anak itu seperti ingkar jadi bukan ingkar jadi, kita harus paham dulu teori perkembangan kognitif. Misalnya dari Jean Piaget. Anak-anak itu ya namanya prakognitif operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Dia belum mengerti operasi itu belum. Operasi itu one operation itu apa sih? Satu operasi itu berarti start finish itu satu kegiatan. Iya. Jadi gini, karena anak itu prakongkrit, bagi mereka waktu itu abstrak. Mereka konkret aja belum bagus banget gitu, apalagi abstrak gitu. Jadi maksud saya soal waktu mereka hanya paham sekarang, mereka nggak paham besok, mereka nggak paham kemarin. Jadi kalau kita bilang kan tadi udah janji, Nggak ngerti dia. Bagi mereka sekarang itu beda dengan 5 menit yang lalu. Jadi nggak usah buat kesepakatan dengan balita gitu sih. Ya boleh buat kesepakatan, tapi jangan percaya ucapannya janji, swear. Pernah nggak bapak-bapak waktu anak balita ngomong kayak gini, udah lama ayah nggak beliin, nggak ngajak kalian nginep di hotel. Pernah nggak? Bulan depan ayah akan ngajak kalian nginep di hotel. Iya. Gitu kan? Kemarin pertanyaannya mereka ngerti nggak bulan depan? Enggak. Tahu nggak sejak bapak ngomong, Tiap hari setiap hari akan diteror. Ayah ayo berangkat, ayah ayo berangkat. Jadi nggak usah bikin janji seperti politisi itu sama anak balita. karena akal mereka belum sempurna. Iya, Makanya nggak tertaklif hukum. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan ke tadi ya. Jadi ketika anaknya nangis, apa yang dilakukan oleh orang tua? Nah, ada nggak orang tua gara-gara nangis di supermarket, Nenek mau coklat, semua orang melihat ke arah Anda kan? Kira-kira mulai malu nggak? Malu. Tahu nggak kalau orang tua ngomong kayak gini, Mama malu, tahu jangan kayak gitu. Apa yang ada di pikiran anak? Mami mulai malu sedikit lagi. Ingat tadi hukumnya, semakin orang tua merasa terganggu, semakin ikhtiarku mendekati ya, gitu. Sedikit lagi, Mami mulai malu. Apa yang terjadi ketika nangis? Makin teriak kan ya. Semua orang melihat ke arah Anda. Kira-kira apa perasaan orang tua? Ibu tiri, kejam, pelit, miskuin dan seterusnya kan gitu. Ketika orang tua kalah dengan kemarahan anak, akhirnya orang tua sebagian ada yang kayak gitu. Nih, makan. Lebok kesian, lebok. Awas nanti lagi begitu. Ada nggak kayak gitu? Iya. Banyak. Banyak kan? Iya. Ya, nangisnya berhenti nggak anak bapak ibu? Enggak. Setelah dikasih? Iya, udah berhenti. Dia melakukan khotimah dong, penutup, oke. Tapi dalam hatinya ketika dia melakukan khotimah ya. Iya. Kok mirip banget. Tapi kayak dalam hatinya apa yang dirasakan anak? Anaknya banyak. Iya. Berhasil. Hore. Oke, dari sinetron singkat ini, percaya nggak? Jika bapak ibu menuruti keinginan hanya gara-gara anak marah, maka dia akan mengekalkan kemarahannya. Jika minggu depan bapak ibu tahan dengan tangisan anak, tahu nggak bapak ibu semua? Minggu depan bukan hanya nangis dan teriak. Minggu depan nangis, teriak, lempar barang, lalu guling-guling, lalu mulai berani pukul orang tua. Ada yang nahan nafas, buntutin kepala ke tembok. Iya. Jika anak 6 tahun mukul-mukul orang tua, marah-marah, nangis, teriak-teriak, lalu orang tua turutin, apa yang ada di pikiran anak? Tadi ayah ibu bilang tidak boleh, gara-gara aku marah, aku jadi boleh. Nanti lagi jangan percaya ucapan orang tua. Ulang lagi. Lalu silakan ucapkan pada diri sendiri, selamat datang pembangkangan. Gitu. Ini kita bahas yang GSH ya, untuk korodi ya. Jadi anak ini menjadi sangat-sangat impulsif. Ya kan, karena dia tahu keimpulsifannya, kekerasannya mampu menghasilkan sesuatu yang positif. Gitu, mencapai tujuan.
Yeah. Jika anak 6 tahun guling-guling, ngamuk, kita turutin hanya gara-gara gulingnya, bukan karena kita ingin nurutin dia, bukan karena ingin ngasih ke dia, tapi karena tidak mau lihat kemarahannya. Lalu kita turutin. Kebayang nggak kalau dia ngamuk nanti usia 16 tahun? Kebayang nggak kalau dia ngamuk usia 30 tahun? Iya. Paham ya? Kenapa ada anak berani mukul orang tua? Semua orang seluruh dunia menjajah dia sebagai anak durhaka. Anak durhaka itu pertanyaannya, dibentuk sejak lahir, ada prosesnya. Proses. Itu yang biasa dulu ya. Iya. Sekarang kita ngomongin soal 14 tahun. Yang 14 tahun membunuh. Ya kan? Ini teman-teman silahkan Anda cek, tanya guru-gurunya di sekolahnya. Saya pernah ketemu satu gurunya. Tuh. Ya, semua orang kebingungan kan? Kalau saya sederhana. Dia suka ketiduran nggak di kelas? Sering, Abah. Berarti kalau suka ketiduran di kelas, kalau kemungkinannya dua kan, dia punya penyakit yang secara fisik, misalnya dia memang jadi tidur terus seperti anak saya yang wafat itu kan, dia ternyata punya penyakit yang membuat dia itu jadi ngantuk terus sih. Ngantuk. Secara fisik dia itu nggak gitu? Bukan misalnya. Berarti yang kedua, malam-malam kalau dia sering ketiduran di siang hari, berarti malam-malamnya dia suka begadang. Ada aktivitas nggak? Nggak kenyang tidurnya. Enggak. Ada aktivitas malam-malam. Anak ini sudah diberikan kebebasan main gadget nggak di kamarnya sendiri? Ya. Tahu nggak apa yang dia lihat, apa yang dia baca? Tinggal dicek sama polisi. Apa yang dia lihat, apa yang dibaca, historinya kelihatan. Ya, nggak mungkin orang jahat dengan senjata itu nggak mungkin. Ya, lalu kemudian ada orang yang mengatakan dapat bisikan gaib, halusinasi. Itu sebetulnya hanyalah kesimpulan sederhana dari akumulasi bertahun-tahun. Jadi teman-teman gini, ketika kita tertekan dan kita tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan, pikirkan, maka kita akan cenderung berbicara dengan diri sendiri. Orang nyebutnya bisikan gaib. Makanya kalau kita ada masalah atau lagi tertekan, sebaiknya kita cerita. Cerita pertama sama Allah, cerita kedua sama orang-orang terdekat, cerita ketiga sama ahli, tapi harus ada batasan-batasan pergaulannya, mahramnya, dan seterusnya. Kan gitu loh. Orang-orang berbahaya dunia, orang-orang yang banyak bicara atau tidak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Gitu. Apa pekerjaan orang bunuh diri sebelum bunuh diri? Banyak diam, banyak ngomong. Banyak diam. Gitu. Pelaku mutilasi, pembunuhan massal dan seterusnya adalah orang yang tidak mampu bercerita, mengungkapkan. Nanti juga di waktu lain kita bahas kalau mau ada waktu lagi yang soal laki-laki tidak bercerita. Itu kan mengerikan sebetulnya. Nah, si anak yang 14 tahun ini, Abah, dia kan lahir dari keluarga yang anak tunggal. Nah, terus sebagian orang bilang, loh kalau anak tunggal tuh harusnya nggak ada masalah dong, karena kan dia full kasih sayang, bahkan over. Tapi sebagian dugaan mengatakan bahwa ya anak ini tuh jadinya dituntut oleh orang tuanya, karena dia cuma satu-satunya. Bisa Abah itu dijadikan salah satu dugaan? Ya boleh saja, bisa saja. Mau anak tunggal, mau anak tiga, mau anak banyak, anak sedikit, selalu ada tantangannya. Apalagi misalnya bagaimana cara dia dibesarkan tidak tepat. Contoh, ya, anak pertama kalau tidak tepat suruh ngalah. Iya betul. Sama adik. Itu kan adikmu, ngalah dong. Ngalah dong, adiknya masih kecil, belum ngerti, masih lemah, kan gitu loh. Sampai kapan adik disebut dewasa kan? Udah kelas 3 SMP adiknya, kakaknya udah SMA suruh masih ngalah sama adik. Lama kelamaan kan kakak ini jadi tidak sadar dibentuk jadi benci adik. Kan gitu. Anak banyak, jarak mepet-mepet juga ada tantangannya. Anak satu, siapa bilang anak satu pasti bebas dari masalah? Dia nggak punya sibling, tidak pernah mengalami namanya sibling rivalry. Iya. Tidak pernah mengalami namanya konflik dengan saudara. Akibatnya apa? Boleh jadi justru ketika keinginannya selalu dipenuhi karena anak satu-satunya, kan juga itu masalah. Kayak gitu. Atau misalnya tadi ketika ada yang ngomong karena anak tunggal, maka harapan orang tua, ekspektasi orang tua pada anak ini untuk menentukan anak begitu tinggi. Dan akhirnya jadi tekanan buat dia. Ya, jadi tidak ada variabel yang tunggal sebetulnya aslinya. Tapi yang jelas, dia melakukan kejahatan apa dipengaruhi oleh apa yang ada di otaknya. Kan itu. Ada banyak nggak anak-anak yang kemudian tertekan sama orang tua, tapi juga tidak membunuh orang tuanya? Ada. Banyak. Ya kan gitu. Iya. Ya kan, jadi
jika misalnya komunikasinya terbuka, jika dia tetap sama orang tua mungkin nggak terbuka, cerita sama orang lain, kan juga itu lumayan, bisa kan itu. Ingat gak seorang ibu yang membunuh 3 orang anak di Bandung? Iya. Ya kan? Iya, Abah. Iya. Itu udah lama banget kan, Abah? Iya, tahun 2006. Ya kan? Tekanan ekonomi. Kan orang-orang nyebutnya itu tekanan ekonomi, kesulitan finansial, lulusan ITB, kan gitu loh, pintar, dibesarkan oleh orang tua yang sangat bagus, kan gitu loh. Itu kan tekanan ekonomi sehingga kemudian dia takut, punya paranoia berlebihan, takut masa depan anaknya tidak terjamin. Sehingga kalau dibunuh anaknya masuk surga daripada harus merasakan penderitaan. Ya kan? Banyak gak orang merasakan tekanan ekonomi tapi juga nggak membunuh anaknya? Banyak. Ya kan? Ya, jadi bisa jadi tekanan-tekanan itu orang lain diceritakan sama pasangannya, sama orang terdekat, sementara ini nggak diceritain gitu loh. Nggak diungkapkan seperti sungai tadi yang sampahnya banyak itu tadi gitu loh. Ya kan? Atau sebetulnya kita bisa cek riwayat pengasuhan masa lalunya sebetulnya gitu loh. Nah, ada sesuatu yang kemudian kita tidak tahu kan itu. Entah apa, tapi itu dipengaruhi oleh apa yang ada di otak dia gitu. Ya, jadi jika tertekan dan jarang dikeluarkan muncul namanya pikiran kita itu akan berkelana, teman-teman. Mencari alternatif untuk mengakhiri ya, paranoia, kecemasan, tekanan, penderitaan yang lagi dia rasakan. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi bisa jadi itu, tapi kemudian makanya saya nggak berani mengatakan itu pasti penyebabnya adalah itu A, B, C atau D, enggak. Tapi yang jelas penyebabnya adalah apa yang ada di otak dia. Pertanyaannya apa yang masuk otak dia? Ya, itu yang lebih tepat sih. Iya, itu dia. Analisanya pas. Dasar saya tadi dicek, ya, kemudian secara jujur bagaimana dia dibesarkan, atau kalau misalnya dibesarkan dengan baik, apakah benar dengan baik membiarkan anak keliling dunia sendirian itu apakah benar baik? Apa yang sudah dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, begitu. Gini teman-teman. Yang menarik justru saya ingin bahas, jadi kalau yang tadi yang teman-teman 14 tahun tuh, saya ingin mengatakan tidak ada orang jahat datang dengan sendirinya. Ada sesuatu yang masuk ke pikiran dia lewat indera-inderanya, konten tertentu, apa tertentu. Ini salah satu proposal, ya, variabel yang memungkinkan. Saya tidak mengatakan pasti itu. Tapi ini salah satu variabel yang masuk akmal lah, kira-kira gitu. Ya, bahwa ada yang sebenarnya sangat di dalam nurul lah gitu. Logik. Ya, bahwa ada sesuatu di pikiran dia, nggak ada. Ini ada pusat kendali kita, ini ada di otak. Bagaimana cara kita mengisi otak? Informasi yang benar. Masuk. Masuk itu lewat mana? Lewat indera. Mata, telinga, sensor-sensor indera-indera, indera-indera yang lain, kan gitu. Betul nggak? Jadi nggak ada yang datang tiba-tiba tuh nggak ada. Ya, coba periksa aja itu. Tapi saya mau ngomong gini, saya justru menarik dengan pernyataan polisi yang mengatakan bahwa GSA contoh sederhana, jangan GSA ini juga bisa kalau mau diperiksa. Ya, GSA contoh sederhana adalah ternyata memiliki namanya keterlambatan perkembangan. Keterbelakangan IQ dan EQ katanya pernah diperiksa. Jadi kalau kalau mau jujur, semua orang yang melakukan deviasi dan delinquen, ya, penyimpangan dari perbuatan baik sehingga berbuat jahat, itu pada dasarnya adalah orang-orang yang memiliki keterlambatan perkembangan. Oke, kita muter sedikit lagi ya. Karena itu mendidik anak itu hakikatnya adalah memperhatikan apa yang masuk ke otak anak. Hati-hati ya. Memperhatikan apa yang masuk ke otak anak. Itu pendidikan. Hakikatnya itu. Karena pusat perilaku itu ada di otak. Kan itu. Nah, saya suka bilang berkali-kali, lindung nggak anak kita 5 tahun ke mall sendirian, lindung nggak anak kita 10 tahun keluar negeri? Enggak kan? Tapi kenapa dibiarkan anaknya pikirannya setiap hari dimasuki orang asing lewat internet tanpa pendampingan? Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kalau mau jujur, semua orang yang melakukan kejahatan itu punya keterbelakangan perkembangan. Oke, gini dulu deh. Perkembangan apa? Gini, teman-teman, mendidik anak itu seperti membangun rumah. Butuh bahan baku yang berkualitas supaya
rumah berkualitas, betul? Semennya yang bagus, Kayunya. misalnya semen 6 roda kan gitu, misalnya rodanya aja 6 ya gitu. Terus kemudian besinya yang INS, SNI gitu kan, ya besi ulir kan gitu, dan seterusnya. Ya full apa bencong kira-kira? Apanya? Besinya pengennya kalau bagus. Oh, yang bencong. Yang lurus lah. Bencong. Bencong mah bisa diuntung. Bukan bencong. Mencong maksudnya. Enggak, maksudnya banci apa full kalau milih besi yang bagus buat beton. Besi full. Besi full. Iya. Ya kan nggak mau yang banci kan gitu. Iya nggak? Jadi pendidik anak itu butuh bahan baku sama kayak membangun rumah. Bahan baku anak itu apa? Gizi yang berkualitas. Oke, satu ya. Kedua. Yang kedua, bahan baku bagus, tapi cara ngebangunnya nggak bagus. Kira-kira rumah itu berkualitas nggak? Hancur. Enggak. Kan gitu loh. Cara ngebangun itu apa sih? Interaksi anak dengan lingkungan. Pertanyaannya, siapa saja yang harusnya boleh berinteraksi dengan anak kita? Simple ya. Ini pertanyaan, harus kami jawab. Iya. Oh, kirain Kira-kira pernyataan. boleh nggak anak kita berinteraksi dengan orang asing di internet yang nggak jelas? Iya, nggak boleh banget lah. Yang mabok. Hancur. Kan banyak anak-anak menyerap tiba-tiba. Iya. Ya, saya pernah dengar tuh anak-anak muda di internet, perempuan sambil mabok, dia ngomong, gue mabok, tapi gue nggak merugikan orang lain. Pikiran gue nggak merugikan orang. Lu minum air putih, tapi bacot lu menyakiti orang lain. Seolah-olah orang minum air putih seolah-olah menyakiti orang lain semuanya gitu loh. Dan dia mabok nggak menyakiti orang lain gitu. Dan itu boleh. Dan itu seolah-olah yang penting nggak merugikan orang lain gitu. Dia nggak tahu aja orang mabuk itu nggak merugikan orang lain karena di kamar. Coba keluar rumah, coba nyetir mobil, kan gitu loh. Coba ada anak istrinya, ya kan? Iya. Ya dan seterusnya. Tapi kalau itu dilihat sama anak kita, apa yang terjadi? Yang masih remaja misalnya. Pembenaran. Oh iya. Oh iya juga ya. Iya, yang penting kan nggak merugikan orang lain. Iya. Dia gay, dia zina, yang penting nggak merugikan orang lain. Kan gitu. Nggak apa-apa nggak berhijab, yang penting baik. Oh yang penting baik kan seolah-olah ya gitu lah dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman nggak ada yang namanya datang dengan istrinya. Oke. Yang kedua apa? Interaksi, kualitas. Cara ngebangun rumah itu berarti interaksi anak dengan lingkungannya. Lingkungannya, bukan terbatas hanya pada orang tuanya. Oke, lingkungan pertama anak siapa? Orang tua. Lingkungan itu ada 3. Yang harusnya dan itu akan mempengaruhi apa yang masuk ke otak anak. Dan seharusnya kita memilih lingkungan buat anak. Kalau enggak, kita akan menyesal. Kita capek-capek yang membesarkan mereka, membiayai mereka, melahirkan mereka, ngasih makan mereka, tapi anaknya sembarangan berinteraksi dengan orang yang nggak jelas, kita juga yang menderita. Kenapa kita menderita? Ya, mereka diurus capek-capek oleh kita, tapi mereka mengikuti nilai orang lain yang buruk kan gitu. Lingkungan itu ada 3 yang seharusnya yang pantas buat anak kita. Orang tua yang berkualitas, sekolah yang berkualitas, teman berkualitas. 3 ini bisa jadi guru nih. Sekolahnya udah bagus, nih sekolahnya. Orang tuanya udah belajar parenting sama Abah Ihsan, masya Allah, tabarakallah. Al-Mahali. Al-Mahali. Yang kedua, nggak kalau Abah yang kedua, Al-Murahi. Nah ini nih, yang kedua sekolahnya udah sekolah Islam Al-Mahali. Oh iya. Yang membentuk karakter attitude kan itu. Tapi yang ketiga nih, yang jarang banyak orang tua yang agak sok-sokan kuat nih, apa tuh? Temannya sembarangan. Aduh. Nggak diawasi. Nggak latih bagaimana cara memilih teman yang baik. Pada kata Rasulullah, ar-rajul ala dini khalil. Seseorang itu bergantung dengan siapa dia berteman. Kan as-sahib teman itu bisa menarik seseorang. Kan itu. Ya kan? Dan seterusnya. Ya, di lingkungan ini, 3 lingkungan ini yang akan membuat otak anak ini bagus atau tidak bagus. Cerdas atau tidak cerdas, termasuk cerdas berperilaku. Nah, oke, yang ketiga. Rumah yang berkualitas itu memiliki banyak ruang. Kalau tidurnya nih misalnya WC di situ, ruang tamu di situ, ya karena keadaan keterbatasan sumber daya misalnya materi, tidurnya di situ, rame-rame di tengah, WC-nya juga di situ cuma 1 padahal anak 5. Oke, makan di situ, ruang tamu di situ. Menurut Bapak Ibu berkualitas nggak? Enggak. Gitu kan? Ya. Umumnya rumah berkualitas itu memiliki 7 ruang. Ada ruang di luar fasad ya. Atau fasia, ada ruang tamu. Apa yang terjadi menurut Bapak Ibu, menurut Ustadz dan Ummu Sajad? Ruang tamunya bagus nih. Sofanya bagus. Oke. Rapih, bersih, luas. Lalu kemudian di situ ada foto umroh ke 10 kali misalnya.
Ya. Jadi 1 sampai 10 semua dipajang. Dipajang misalnya, terus ada salaman dengan Bapak Presiden Ya, gitu. itu. Ya, atau ada nakut-nakutin foto apalah kayak gitu ya. Tapi kamar tidurnya nih, ruang kedua, banyak debunya, berkualitas nggak? Enggak. Oke, kamar tidurnya bagus, bersih. Kamar tamunya bagus, bersih, bagus. Oke, tapi yang ketiga nih, toiletnya nggak bagus. Kadang-kadang kotoran meluap, banyak kecoa, bocor. Bagus nggak? Enggak. Oke, tiganya bagus nih. Tapi yang keempat, apa itu? Dapurnya kotor, lembab, banyak jamur, gitu kan? Asapnya nggak ada ventilasi ketika masak. Bagus nggak? Banyak jamur enak dimasak sekalian. Jamur itu maksudnya. Bukan jamur makanan, Kan jamur merang. KWK. Oke, yang empatnya bagus tuh. Iya. Nah, yang ruang kelima yang ternyata nggak bagus apa yang kelima? Yang kelima misalnya adalah ruang cucinya nggak ada. Akibatnya, mohon maaf ya, daleman di luar di apa namanya? Jembreng. Di jembreng-jembrengin di pagar gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, dan seterusnya lah ya. Iya. Nah, sama mendidik anak. Ada 7 ruang yang harus dibangun dalam otak anak. Pertama ruang fisik, kedua ruang afeksi atau emosi, ketiga ruang sosial, keempat ruang bahasa, kelima ruang tadi apa yang pertama? Fisik, afeksi, afeksi, kognisi, bahasa, sosial, lalu kemudian estetik, lalu spiritual, agar menjadi manusia yang selamat. Kan tugas mendidik anak itu mempersiapkan anak berpisah dengan kita di podcast sebelumnya, supaya anak kita selamat menjalani kehidupan sampai masuk surga, ya, mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, kan gitu. Ya, agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, mereka harus punya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bukan hanya kognisi, ada 7 kecerdasan tadi, ada 7 ruang tadi yang harus dibangun secara seimbang. Ada nggak anak-anak yang kognisinya pintar, tapi misalnya dia punya emosi yang bermasalah? Iya. Ada nggak? Ada. Akibat ruang emosinya tidak dibangun atau afeksi. Ada nggak emosinya bagus gitu kan? Peduli sama orang, empati, kan gitu ya. Kognisinya pintar, tapi kalau ngomong suka nyelekit, atau ketidakmampuan mengeluarkan pikirannya, bahasanya nggak bagus gitu. Nah, ruang bahasanya nggak bagus. Atau tiga-tiganya bagus, tapi dia nggak punya ruang kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial itu adalah kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya, mengikuti, mematuhi norma-norma, aturan-aturan sosial. Ini diperhatikan nggak tuh? Kecerdasan sosial anak dari kecil. Iya. Bagaimana mungkin mereka akan patuh dengan norma lingkungan, sementara mereka juga nggak tahu bagaimana patuh sama orang tua, mematuhi aturan keluarga. Jangan. Jadi GSH pada dasarnya selain emosinya, self controlnya bermasalah, juga dia tidak memiliki kecerdasan sosial yang bagus. Ya, sementara ya anak 14 tahun bisa jadi beberapa ruangnya dia kemudian tadi lingkungan dibebaskan. Rumahnya oke, ruang oke, semua oke, tinggal dia dibebaskan nggak untuk kemudian tadi berteman dengan orang asing? Iya. Poin ketiganya. Di situ mungkin kecolongannya. Jadi nggak mungkin. Maka begini loh, kalau misalnya anak-anak itu yang kan nih, kalau anak kena narkoba, kelihatan nggak? Iya. Nggak, dari secara fisik kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kena narkoba? Kalau masih awal nggak kelihatan. Tapi kalau udah kecanduan banget pasti kelihatan, Abah. Kecanduan pornografi? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau dia sudah kemudian kecanduan yang lain, apa itu pemikiran-pemikiran yang kemudian kita tahu baik atau buruk, itu kelihatan nggak? Enggak. Jadi anak-anak ini masih bisa ibadah, masih bisa berdoa. Iya. Ketika pemikiran-pemikiran itu. Tiba-tiba ateis dia. Nah, tiba-tiba aja. Sosialis misalnya. Gitu. Jadi intinya nggak ada yang datang dengan sendirinya gitu. Jadi itu proses yang panjang dalam jiwa anak yang masuk dari panca inderanya, mempengaruhi panca indera, pikirannya. karena indera kita udah bertambah menurut 2 pengetahuan. Berapa jadinya? Ada 8. Nah, penelitian terakhir ada yang sampai 11. Apa aja dah? Bergantung. Ya, ada namanya proprioceptif, misalnya proprioceptif. Sekarang panca indera bukan 5 lagi. Ya, panca indera 5. Nah, makanya nggak disebut panca lagi. Terus berapa jadinya? Ada Dasa 8. mungkin ya. Ada 8. Iya. Oke, yang indera 5 ditambah 3 lagi apa? Nggak hafal saya. Kalau mau Tapi diedit menarik nih, ini ada nih. sekarang udah bertambah? Iya, udah lama. Indera manusia ada berapa? Coba nanti. Bukan indera ke-6. Bukan.
Oh, Abah lagi nyari. Abah pakai AI sekarang Indranya. canggih. Iya. Kalah saya pakai AI. Umi mau nyoba. Apakah Anda kenal Abah Mbak Ihsan? Ihsan. Coba. Terus dijawab, saya tidak Jadi- mengenalnya. jadi- Tolong. Iya, beda. Indra itu ada berapa? Ya beda-beda bergantung perspektifnya. Tapi secara umum yang kelihatan di luar itu kan cuma 5 ya. 5. Tapi ada namanya indra proprioseptif. Indra untuk apa? Kemampuan untuk merasakan posisi tubuh. Misalnya kalau kita naik tangga, anak-anak kecil harus lihat tangganya nggak? Enggak. Kalau Ya, anak kecil enggak. Yang kecil. Oh, yang kecil Iya, iya. Iya, yang masih 2-3 tahun. Iya, iya, Karena iya, dia iya, belum terbangun itu indranya. Iya. Kalau kita nggak usah lihat kakinya, udah nggak usah dilihat kan? Iya, iya, Lari iya, malah. iya, Nah, iya. udah otomatis itu. Nah, itu Hmm. namanya indra proprioseptif itu. Hmm. Ya kan? Ada namanya indra keseimbangan atau vestibular system. Nah, itu juga bagian dari indra. Gitu. Ada indra lagi apa namanya rasa nyeri atau nociception, itu juga indra. Rasa nyeri itu diciptakan Allah supaya melindungi kita Iya, iya, rasa iya, sakit. Iya. Kebayang nggak kalau kita berdarah lalu nggak sakit? Biasa weh gitu. Tiba-tiba darah habis kan itu. Ya dan seterusnya lah ya. Iya. Jadi, nah itu informasi itu masuk lewat indra-indra itu masuk ke dalam otak, dikirimkan ke otak gitu. Gitu. Tentu secara umum indra-indra tadi yang 5 tadi yang kemudian yang lebih kuat bertanggung jawab ya untuk kemudian overseas atau bertanggung jawab untuk memasukkan informasi ke otak gitu. Jadi tapi intinya tadi ada sesuatu di otak dia, kita nggak tahu apa, tapi dia udah baca. Saya sarankan ke polisi kalau bisa belum dihapus, bisa nggak secara teknologi itu apa yang dia baca di tracing semuanya. Di trace ke belakang. Di tracing Coba ke belakang. diteliti. 1 tahun ke belakang kalau perlu. Karena- Malam sebelum kejadian kan masih main-main tuh, Iya. betul? Tapi dia tidur nggak? Enggak. Karena kalau kata polisi jam 1 malam masih ngirim teks ke temannya, Main HP. WA. Ya, pertanyaannya apakah kegiatannya hanya WA-WA Nggak Belum mungkin. tahu. Wallahu alam. atau juga WA temannya Apa yang di WA? isinya? Nah, terus Karena setengah jam setelah itu, setengah 2 dini hari kejadiannya. kejadiannya Iya. Jadi Dia cuma setengah jam. begitu cepat ya. Ya, jadi gini teman-teman, ya begitu cepat tuh kali itu. Tapi kan itu akumulasi. Iya. Kalau orang dalam keadaan tertekan luar biasa dan nggak pernah dikeluarkan tekanan-tekanan itu seperti sungai teman-teman. Sungai penuh dengan kotoran, Iya, iya, penuh dengan iya, tekanan, itu bisa meledak. Banjir manusia kalau nggak bunuh diri, bunuh orang. Ya, jadi semua orang yang tertekan, tolong kalau yang merasakan keadaan ini, yuk kita minta tolong, minta bantuan. Ya, ke ahli, ke expert. Misalnya ada keinginan untuk membuka pintu pesawat, ada keinginan untuk loncat dari gedung, ada keinginan pokoknya melakukan sesuatu, mencium perempuan lain tiba-tiba. Pokoknya sesuatu yang membuat dia apa namanya tiba-tiba Sumbatan keluar emosi. sumbatannya itu seperti pengen keluar karena tertekan luar biasa gitu. Gitu. Termasuk kemarin tuh ada laki-laki yang kemudian dia menikah lagi akhirnya karena sumbatan-sumbatan dan dia nggak bilang sama istrinya. Langsung dia ngomong, langsung saya sudah nikahi, hancur istrinya. Mungkin sama sumbatan ya, sumbatan-sumbatan selama ini. Jadi Nggak pernah bicara. sungai. Bayangkan ini sungai ya. Sungai ini penuh dengan kotoran. Kotoran itu jarang dikeluarkan. Apa yang terjadi dengan sungai kalau misalnya air nggak banjir? Kalau penuh dengan kotoran, Sampah kotoran itu semua, nggak pernah. Oke, isinya sampah. Kotor nggak? Pasti. Jika kita punya tekanan lalu nggak dikeluarkan, pikiran itu akan kotor atau victor. Alias apa? Gampang suuzon dengan diri, lingkungan, dan Tuhannya bahkan. Suuzon dengan Tuhannya tuh kayak gini. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku sebesar ini ujiannya? Kenapa aku dikasih pasangan seperti ini? Kenapa dikasih anak seperti ini? Kenapa ujianku seberat ini? Aku ibadah sejak kecil. Ya, aku tidak melanggar aturan Tuhan. Tapi kenapa seberat ini ujiannya? Why me? Merasa paling menderita sedunia. Why me? Kata Allah, why not kan gitu. Ya kan? Dan seterusnya. Kita hidup saja gara-gara Tuhan. Dari gara Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Ya, gitu. Itu yang pertama. Jadi kotor. Yang kedua, sungai itu kalau ada air, meskipun airnya nggak banjir gitu, sumber apa kalau kotor? Sumber apa kalau kotoran itu? Penyakit. Itu dia sumber penyakit. Ketekanan kita yang nggak pernah dikeluarkan itu sumber penyakit. Penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Dan yang ketiga, kalau air banyak, banjir, jarang dikeluarkan, apa yang terjadi? Meledak-ledaknya manusia, banjir, meluapnya itu cuma 2 tadi saya bilang. Dan itu bisa ngebunuh orang juga banjirnya. Iya, bukan. Gini ya, mohon maaf ya.
kalau petugas misalnya menembak, itu kan ada dasar hukumnya, Iya. misalnya untuk Iya. melumpuhkan Iya. atau membunuh orang kriminal nggak sengaja kan gitu. Meskipun aturannya kan nggak boleh kan gitu, tapi harus dilumpuhkan. Tapi kalau membahayakan petugas bisa saja kan, ya kan itu. Iya. Atau kalau misalnya memang dia profesinya pembunuh, ya kan, assassin, pembunuh bayaran, it's okay gitu. Tapi ini orang biasa membunuh. Maka seringkali kemudian kejadian kalau kita tahu, kalau kita cek puluhan tahun itu kan orang-orang Hindu sudah ada. Nggak nyangka ya, Iya. orang yang melakukan pembunuhan secara kejam, mutilasi, sampai berorang-orang gitu kan. Ya kan? Atau orang biasa yang nggak pernah, beberapa orang dibunuh, tapi sekali yang ngebunuh orang terdekatnya gitu kan. Itu orang-orang kalau sejak misalnya zaman, mohon maaf ya, ada anak Jombang itu, ya Ryan, itu di Jombang. Ryan, saya samarkan namanya Ryan di Jombang. Gitu. Kan kalau kita cek arsip berita zaman dulu, itu selalu ditanya tetangga semuanya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka, iya, selalu begitu. Selalu gitu. Dia Orang yang baik, ramah, baik. Sama, testimoni tetangga juga tentang Ya, anak ini sama. begitu. Baik, nggak Baik. nyangka ya. Iya. Tapi kita kan nggak tahu apa yang ada di otak dia. Ya Nah, apa yang otak dia itu sebetulnya sudah masuk bertahun-tahun, cuman nggak sadar. Allah Akbar. Iya. Jadi masih membiarkan anaknya keliling dunia sendirian lewat internet. Tahu nggak? Para ahli di pendidikan di seluruh dunia banyak sekali yang khawatir dengan anak yang lain tahun 2000-an, termasuk anak saya, anak bapak ibu semua. Iya. Ketika mereka remaja sudah terpapar internet, apa jadinya mereka setelah usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa jadinya buat mereka? Sampahnya udah banyak banget. Makanya pemerintah Australia gercep banget kan Langsung membuat aturan. tetep. Pernah dengar kan? Iya, betul. Bahkan Dilarang sosmed untuk anak-anak. bahkan bikin postingan di medsos itu bagian dari pelanggaran hukum. Seingat saya kabar sejawat kami di Australia. Visioner dia. Ya kan Dia gitu. mikirin. Ya? Betul. Ya. Dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi dengan anak kita yang setiap hari ya kemandiriannya belum bagus, tanggung jawabnya belum bagus, setiap hari berinteraksi dengan orang asing gitu. Yang orang asing ini mending kalau misalnya dia adalah Ustadz Ihsan Karim, Kenapa jadi perpaduan nama? Ihsan Siau, Iya. Ihsan Somad, Isan sama. Ihsan Dayat, Isan Ihsan... Dayat. Tapi bagaimana kalau yang dia ini misalnya yang dia jadi rujukan misalnya orang-orang yang mempublikasikan kebebasan mabok. Iya. Apa cu. Jadi apa dia? Tahu lagu itu? Apa cu kan? Mempromosikan apa kira-kira? Videonya aja kan udah adegan minum bebas minum kan itu dan seterusnya kan itu. Bagaimana kalau yang jadi rujukan tuh orang-orang yang pakai crop top, tank top setiap hari. Dan itu setiap hari, setiap jam, setiap saat. Bayangkan terus. Akumulasi. Jadi, paham sekarang? Apakah dia jahat dengan tiba-tiba? Tidak ada yang ujuk-ujuk. Puas banget ini. Hari ini kita dapat jawaban. Di saat kemudian podcast yang lain bingung, di podcast Cerita WFK ada jawaban. Saran saya polisi usut itu. Apa yang dia lihat? Setiap hari, 1-2 tahun ke belakang, kepala perut tiap hari dilihat. Historinya. Ya kalau histori dia dihapus, bisa nggak secara teknologi dari apa namanya dengan cara apalah cara itu apapun gitu. Jago lah. Oh kalau bisa luar biasa supaya jadi apa? Pelajaran kebuka semuanya. Buat kita semua. Sudah ya? Kita makan dulu. Dahsyat Abah, luar biasa. Ayo Bah, makan dulu Bah, udah disiapin tadi.